Oke, teman-teman, eh, kita mau record video untuk bagaimana caranya kopi nilik bilung digoreng, atau mungkin lebih tepatnya bagaimana cara goreng kopi warisane Simbah. Kita menggunakan wajan kuali karena kita punya ya wajan ini wajan gerabah, kita nggak punya alat roasting yang harganya mahal. Namun sekiranya dengan cara yang tepat, insya Allah bisa bikin kopi itu jadi nikmat. Yang kita goreng nanti adalah kopi yang selected edisi Robusta Merbabu. Ini kopi yang selected, nanti produknya akan menjadi roast bean, mereknya kopi nilik bilung. Ini adalah yang selected, yang sudah dipilih, yang biji-biji yang sempurna bentuknya, tidak pecah, tidak malnutrisi. Kemudian ada yang kedua adalah biji-biji yang non selected, sama-sama robusta. Ini yang selected, ini yang non selected. Yang non selected ini masih tetap sama-sama kopi, tidak ada campuran, jadi murni kopi, 100% kopi. Kemudian produk yang non selected ini nanti kita jual, kita pack menjadi ground coffee atau kopi bubuk. Mereknya kita kasih Jolali Kopi. Jadi yang non selected ini tetap 100% kopi, kita kemas dengan harga yang lebih ekonomis, kopi bubuk, untuk kita perkenalkan sebagai yang benar-benar kopi asli. Jadi bukan kopi bubuk yang banyak campurannya jagung. Ini untuk teman-teman yang biasa ngopinya pakai gula. Tapi kalau untuk teman-teman yang benar-benar maniak kopi, yang menikmati pahitnya kopi, ngopinya pakai yang ini, yang selected, yang dari produk si roast bean. Kemudian wajan kita udah panaskan. Ini nanti dalam satu kali goreng kita maksimal 700 gram. Karena kalau kita kasih lebih, nanti kita ngaduknya nggak bisa rata, jadi nanti akan tingkat kematangannya tidak merata. Namun kalau ini kita kasih maksimal 700 gram atau mungkin kurang 500 atau 200, nanti kita ngaduknya bisa rata sempurna, insya Allah lebih sempurna gitu. Jadi tidak ada yang gosong di beberapa titik. Ini kita wajan kita panaskan, kita tunggu sampai beberapa saat benar-benar panas maksimal. Indikatornya adalah ini, sebelum kita goreng tadi wajan kita cuci dulu, kita cuci pakai air. Nah, ketika air ini sudah habis semuanya, tidak ada titik air di sini, artinya wajan sudah benar-benar panas. Kemudian di belakang sana, di belakang saya itu kipas angin. Kipas angin harus kita sediakan untuk sirkulasi udara, sehingga ketika kita goreng nanti akan ada karbon monoksida hasil penggorengan, karbon monoksida atau karbon dioksida, saya lupa ingat, kayaknya karbon monoksida deh. Itu agar bisa terbuang, tidak banyak yang terhirup ke diri kita, dan juga untuk memperbaiki sirkulasi udaranya agar kopinya nanti pendinginannya bisa lebih baik. Karena kalau kopi nanti telat pendinginannya, dia akan satu grade lebih matang lagi. Jadi kalau kita angkat itu kondisi coklat, nanti kalau tidak cepat dingin akan lebih gosong menjadi coklat kehitaman. Kemudian sekiranya ini sudah cukup panas, maka ini kita tuangkan aja. Nah, seperti ini. Posisi wajan kita agak miring seperti ini karena kita arahnya ke kiri, jadi buangan si kopinya itu tidak banyak yang jatuh atau tertumpah. Lupa stopwatch saya nyalakan. Stopwatch ini gunanya untuk monitor waktu, sehingga kalau kita 2 kali goreng untuk kita campur, itu hasilnya tidak banyak yang berbeda. Namun stopwatch waktu itu tidak menjadi ukuran yang utama. Ukuran yang utama adalah bagaimana tingkat perubahan kopi saat kita goreng nanti, dari aromanya, dari warnanya, dari ciri-ciri suaranya. Nah, di tingkat saya goreng ini sudah saya siapkan nampan atau tompo dan tumbuh.
Setelah kita goreng, nanti ketika di titik kita rasa pas titik itu sudah matang sesuai harapan kita, langsung kita tuang ke tombo ini lubang-lubang, dan nanti istilahnya kita tampi dengan cara tradisional Jawa menggunakan alat yang ada ini. Kita tampi untuk menghalau serbuk-serbuk yang halus, yang gosong-gosong, sama yang kulit-kulit ari ini, sehingga nanti yang kita hasilkan benar-benar bersih seperti ini. Ini 700 gram robusta kita goreng seperti ini, durasi waktu antara 17 menit. Jadi 17 menit ke depan kita akan lihat hasil kematangannya seperti apa. Oke, pakai Pak. Yuk. Ini menit ke-6. Perubahannya dari warna yang pucat tadi sekarang berubah menjadi agak kehijauan. Aroma yang muncul aroma harum seperti aroma kue. Terus kita aduk seperti ini konstan, dan nggak boleh telat ngaduknya, karena kalau telat ngaduknya nanti matangnya nggak rata. Ya, menit ke-11 perubahan warnanya sudah agak kecoklatan, namun coklat masih terang, dan ini kulit arinya terlihat mulai banyak yang terlepas. Ada yang berterbangan itu kulit arinya. Nanti semakin matang kulit arinya akan semakin terbakar, jadi semakin terpisah, dan si biji-biji yang kecil-kecil akan semakin remuk, sehingga pemisahannya kita butuh metode tradisional. Kita menggunakan metode napeni, istilahnya orang Jawa, atau ditampi. Menit ke-16 sudah mulai kehitaman, dan tadi off the record menit ke-13 sudah mulai popping atau semacam suara biji yang pecah. Ini menit ke-15 crack. Terus crack tadi pada menit ke-14 sekitaran itu. Nah, ini masuk ke 16 menit 30 detik. Ini di saat titik-titik kritis, karena binnya sudah mulai kehitaman dan sudah mulai terlihat banyak asap. Ini kenapa saya sebut titik kritis, karena kalau terlambat dalam kita ngangkat terbakar semua jadi arang. Jadi yang kita harapkan adalah levelnya level dark. Nanti kita angkatnya pada saat warna dominan hitam masih ada coklatnya sedikit, jadi hitam kecoklatan, bukan coklat kehitaman. Sekali lagi, hitam kecoklatan. Ini sering kita monitor aja. Nah, pada saat seperti ini kita baru bisa tahu fungsi dari kipas angin yang ada di belakang saya untuk menghalau asap, sehingga pernafasan kita masih dapat pernafasan yang nyaman. Sambil mengaduk, tangan kanan mengaduk, tangan kiri monitoring perubahan warnanya. Ini masih coklat, sudah masuk menit ke-17, belum mencapai titik yang saya harapkan. Tadi yang saya bilang bahwa waktu stopwatch itu bukan untuk ukuran yang utama. Ukuran yang utama adalah pada memori kita, ingatan kita terhadap level roasting, ciri warna yang kita harapkan. Masing-masing roaster, masing-masing tukang goreng kopi punya karakter sendiri-sendiri, sehingga belum tentu karakter yang disukai satu orang sama dengan yang lainnya, karena masing-masing produk punya tingkat kematangan tersendiri sebagai ciri khas dari karakter produknya. Sudah terdengar banyak crack. Crack itu adalah pecahnya biji yang digoreng.
dari proses pemuaian pemanasan. Dan crack ini melepaskan nitrogen. Ini levelnya masih coklat, masih medium to dark, masih kurang dari yang saya harapkan. Kenapa saya pakai kaos tangan? Karena nanti di titik matang yang saya harapkan, saya harus cepat-cepat menuang wajan panas ini ke alat pendingin tradisional saya ini yang namanya Tompo. Nah, asapnya sudah mulai banyak, maka kita nggak bisa ngelihat visual jelas kalau nggak pakai virus ini. Cracknya sudah mulai banyak, terdengar suara gemeletak. Oke, titik yang sudah saya dapatkan langsung dimatikan. Ini kita tampis. Nah, ini kotorannya banyak yang berterbangan. Penampian ini untuk proses pendinginan dan juga membuang kotoran-kotoran kulit ari, kemudian biji-biji yang remuk, biji-biji yang hancur, untuk pendinginan, pembersihan, dan penyaringan. Setelah kita rasa bersih, tidak banyak lagi kotoran yang ada di dalam tamping. Yang saya sebut kotoran itu adalah limbah dari penggorengan, bukan kotoran yang sebenarnya ya. Jadi hanya kulit ari dan biji-biji yang pecah, yang remuk saja yang sebagai kotorannya dalam proses sangrai atau roasting kopi. Nah, ini sudah dingin. Kemudian kita pindahkan ke apa istilahnya, tampah atau dari anyaman bambu yang lebih rata. Ini kita gelar untuk pendinginan yang lebih lanjut. Nah, kopi setelah kita goreng tidak disarankan untuk kita konsumsi langsung, namun kopi ini masih butuh waktu istirahat atau resting. Resting ini fungsinya untuk mendinginkan biji kopi, kemudian memberikan waktu kepada kopi untuk melepaskan nitrogen-nitrogen yang masih terkandung di dalam biji kopi pasca roasting, pasca penggorengan. Masa resting biasanya minimal adalah 1 hari 1 malam atau minimal 1 malam. Nah, ini karakter kopinya bisa kita lihat bersama-sama. Kekurangan dari roasting yang manual itu adalah karakter kopinya yang di bagian bawah di tempat yang rata ini biasanya ini lebih gelap, beda dengan yang bagian di atas. Namun untuk mengurangi tingkat kematangan yang berbeda ini, maka teman-teman yang sudah memiliki modal lebih menggunakan mesin roasting atau membuat alat roasting yang modern. Namun kami masih menggunakan metode tradisional. Demikian cara roasting kopi Nilim Bilung. Jolali kopi tetap eling. Oke teman-teman.